jembatan itu rangkul. Jembatan itu adalah satu jalan kita bikin, kita buat untuk orang-orang. Ketika orang tuh masuk dalam jembatan itu, mereka melangkah lebih jauh dan disitulah akan terjadi sebuah fase baru, yaitu mendaur ulang kehidupannya. Di situ perannya banyak. Siapapun yang ada dalam komunitas itu punya peran untuk mendaur ulang orang-orang yang Tuhan taruh dalam komunitas itu. Jadi sangat besar peranannya. Gak ada satupun yang mengatakan ada peran yang lebih besar, ada orang yang mengatakan peranku sangat kecil. Tidak. Semuanya punya fungsi. Semuanya punya peran, semuanya punya episode untuk ikut terlibat dalam pendauran ulang kehidupan orang-orang yang Tuhan percayakan. Jadi luar biasalah efek komunitas yang bertumbuh ya, komunitas yang sehat itu akan terjadi daur ulang kehidupan yang memulihkan banyak hal, termasuk luka yang gak bisa tersembuhkan, yaitu luka ayah. Kalau kita membantu orang, ibaratnya sebuah tumbler. Tumbler ini harus isi dulu, baru isi tumbler bisa dituangkan ke gelas. Tapi kalau tumbler ini nggak terisi, nggak bisa menuangkan apapun kepada orang-orang di sekitarnya. Di dalam komunitas kamu akan mengalami banyak hal. Mungkin ada luka baru dalam komunitas. Tapi luka itu bukan luka untuk menyakiti. Luka itu untuk menyembuhkan. Di dalam komunitas ada orang-orang yang dipakai tanpa sengaja melukai. Karena memang kita begitu memar secara emosi. Mengalami memar emosi, tersentuh sedikit, atau jangankan tersenggol, kesentuh itu kita sakitnya minta ampun. Tetapi itu menunjukkan kita punya luka dalam. Dan itu tersentuh, aduh sakit. Nah itu daerah sini sakit. Dan itu di dalam komunitas ceritalah kepada para ayah, para ibu yang ada. Aku kesenggol gak sengaja oleh si A, oleh si B. Saya juga kesenggol sama si C, sama si D. Daerah sini semua. Nah itu menunjukkan ini udah masuk ke dalam kondisi gawat darurat si tangan kiri ini, si daerah sini. Dan itu harus minta disembuhkan. Lalu para ayah akan mendengar apa yang terjadi pada luka di sebelah sini. Oh dulu waktu masih kecil saya jatuh, waktu masih kecil keseleo tapi nggak ditangani dengan baik. Mungkin retak dan retaknya belum pulih total secara fisik. Tapi secara emosi ada trauma, ada kemarahan, ada kebencian. Si luka daerah sini tuh menyerap peristiwa yang secara logika itu lupa, tapi si daerah sini tuh tubuh kita tuh menyerap peristiwa-peristiwa itu. Melukai siapapun yang melukai peristiwanya, gimana dia mengingat semua. Makanya ketika kita disentuh itu luka. Dan teman-teman komunitas, kalau engkau dilukai oleh teman komunitas, itu tanda bahwa Tuhan ingin menyembuhkanmu daerah luka itu. Jangan keluar dari komunitas ketika engkau luka. Kenapa? Karena luka itulah luka baru. Nah, luka baru itu adalah si luka itu harus dibuka. Tangannya harus dibuka, lalu harus bedah, lalu dikeluarkan nanah yang di dalam. Dan ketika itu keluar semua, lalu dikasih obat, lalu dijahit kembali. Nah, itu luka baru untuk menyembuhkan kita. Jadi kalau dalam komunitas berkata, saya nggak mau berkomunitas sebab komunitas melukai saya, itu salah. Dia cuma melihat sakitnya dan luka baru sebagai luka yang menyakiti, padahal itu luka yang mau menyembuhkan. Kesempatan Tuhan sedang berbicara lewat luka itu, daerah ini pasti akan sembuh. Kalau sudah luka tangan kiri sembuh, mungkinkah ada wilayah lain? Iya, Tuhan akan membawa wilayah lain karena Tuhan menyembuhkannya secara bertahap. Sampai engkau sembuh total dan titik luka menjadi titik sembuh. Dan ketika titik sembuh menjadi titik yang mengeluarkan pengurapan. Itu dahsyatnya cara Tuhan menyembuhkan kita.